Halo semuanya, perkenalkan nama saya John Julius Romarbo dengan NIM 23K10053. Nah, di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang saya pilih, yaitu adalah jaringan interaksi media sosial Twitter, retweet, reply, dan mention dengan data dummy yang saya buat sendiri. Nah, jadi saya akan menjelaskan cara saya membangun datanya, menghitung statistik jaringannya, mendeteksi komunitas, dan mengaitkan semuanya itu dengan beberapa prinsip social network analysis, yaitu community detection, weak ties, dan small world phenomenon. Oke, jadi karena saya tidak menggunakan data yang nyata, jadi saya di sini membuat datanya menggunakan file generate_data.py. Nah, di sini tuh terbagi ke dalam 5 komunitas, yaitu ada tech, sports, musik, politics, dan food. Nah, jadi setiap komunitasnya itu mempunyai satu influencernya, satu akun influencernya, jadi sebagai hubnya. Nah, lalu di bagian ini itu saya eh, itu saya buat interaksi padat di dalam tiap komunitas. Jadi user biasa meretweet, reply, atau mention influencernya dan juga saling berinteraksi satu sama lain. Jadi setiap interaksi itu mempunyai tipe retweet, reply, atau mention, atau hashtag, dan bobotnya. Nah, lalu selanjutnya ada di bagian bridge. Nah, di sini tuh saya sengaja buat beberapa user sebagai jembatan yang sesekali berinteraksi dengan user komunitas lain. Jadi ini penting karena nanti akan saya kaitkan dengan konsep weak ties. Jadi hasilnya itu akan disimpan ke dalam file yang bernama Twitter dummy ads.csv. Nah, di sini tuh kita bisa lihat banyak datanya itu ada sekitar 375 data. Nah, kita beralih ke SNA analysis.py. Nah, jadi di SNA ini pertama itu saya bacanya itu dengan pandas. Nah, lalu dibangun graph directed menggunakan library network nxdgraph. Nah, karena kenapa? Itu karena arah interaksinya itu penting. Jadi siapa meretweet siapa. Jadi saya juga buat versi undirected-nya karena beberapa metrik SNA klasik seperti clustering koefisien dan juga diameternya itu memang dihitung di graph undirected. Nah, jadi hasilnya itu ada 85 user dan 365 edge unique interaksi. Ntar, saya lihat di sini ya. Nah, lalu saya akan analisis. Mari kita bahas satu per satu. Jadi, kita bisa lihat di sini di network level statistiknya, density-nya itu sekitar 0,051. Ini tuh sangat jarang dan ini wajar karena di dunia nyata pun tidak semua orang terhubung dengan semua orang. Nah, yang kedua ada average clustering coefficient. Di sini tuh nilainya cukup tinggi yaitu 0,52 yang artinya teman dari teman saya itu cenderung juga saling berinteraksi. Ini menunjukkan adanya lingkaran pertemanan yang erat di tiap topiknya. Lalu yang ketiga ada di diameternya sejumlah 6. Jadi jarak terjauh antara dua user di user manapun itu cuma 6 langkah saja. Lalu yang keempat ada average shortest path length yaitu sekitar 3,2 rata-ratanya.
Nah, jadi dua user acak itu terpisah sekitar 3 langkah saja. Nah, jadi kesimpulannya yaitu adalah walaupun detensinya rendah, diameter dan path length-nya kecil, ini tuh mengarah ke fenomena small world atau six degrees of separation. Meski jaringannya jarang, semua orang tetap saling terhubung dalam jarak yang pendek. Nah, lalu selanjutnya itu ada community detection. Nah, di sini hasilnya itu algoritma itu menghasilkan 5 komunitas yang tepat secara otomatis. Sama persis dari topik saya yaitu 5. Jadi dirancang dari awal tuh tadi ada tech, sports, musik, politics, dan food. Jadi modularity-nya itu sekitar 0,78. Jadi semakin mendekati satu, semakin kuat struktur komunitasnya. Jadi nilai 0,78 ini tuh termasuk nilai yang sangat tinggi. Artinya interaksi di dalam tiap komunitas itu jauh lebih padat dibanding interaksi antar komunitas. Ini adalah contoh nyata dalam prinsip community detection dalam social network analysis. Jadi pola interaksinya bisa mengungkap kelompok tersembunyi tanpa kita perlu tahu label topiknya dari awal. Nah, selanjutnya itu di weak ties. Ya, di weak ties ini itu dari total 365 edge. Hanya 13 edge atau 3,6% yang menghubungkan user dari komunitas yang berbeda. Jadi edge inilah yang saya sebut sebagai jembatan atau bridge. Oke. Jadi kalau kita lihat di foto yaitu di sini. Nah, kalau kita lihat nih, user seperti tag user 14 atau sport user 7 itu bukan user paling populer atau paling banyak di retweet, tapi mereka justru paling sering jadi perantara jalur terpendek antar user lain. Jadi ini tuh persis konsep dengan the strength of weak ties dari Granovoder. Jadi ikatan yang lemah dan jarang justru yang paling berperan menyebarkan informasi lintas komunitas. Nah, kalau 13 edge jembatan ini dihapus, jaringan ini akan pecah menjadi 5 pulau yang terpisah. Nah, selanjutnya kita akan melihat gambar dari network komunitas. Oke, kita bisa lihat di sini. Jadi ini visualisasi jaringannya yang dibuat otomatis dengan Matplotlib dan Network X. Jadi setiap warna mewakili satu komunitas yang terdeteksi tadi biru untuk tag, orange untuk sport, hijau untuk musik, lalu merah untuk politik, ungu untuk food. Nah, ukuran note menunjukkan seberapa sering user itu tuh di-retweet atau di-mention semakin besar atau semakin populer, terlihat jelas influencernya itu paling besar. Jadi, garis merah yang paling tebal ini adalah weak tie bridge yang tadi saya bahas terlihat jelas garis merah ini yang menyambungkan kelima klaster warna yang berbeda. Jadi, kalau kita lihat histogram degree distribution ini, eh ntar. Nah, jadi kalau kita lihat dari histogram degree distribution ini, itu bentuknya condong ke kanan atau sedikit user punya degree yang sangat tinggi. Nah, sementara mayoritas yang punya degree yang rendah ini pola umumnya itu di jaringan sosial nyata. Jadi mirip prinsip scale free network atau preferential attachment, di mana segelintir hub mendominasi koneksi. Nah, jadi sebagai kesimpulannya, dari studi kasus jaringan interaksi Twitter dummy ini, saya menemukan 3 prinsip SNA, yaitu dari pertama, jadi struktur komunitas yang kuat dengan modularity-nya
0,78, lalu yang kedua weak test yang jumlahnya sedikit tapi krusial sebagai jembatan antar komunitas, dan yang ketiga adalah fenomena dari small world, di mana diameter dan average speed-nya yang kecil meski density-nya rendah. Jadi semua code, data, dan hasil ini bisa dilihat di file yang saya lampirkan. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih semuanya.